apa namanya lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Ya, kita sampai pada bab menggunakan gelang, kalung, cincin atau benang, al khayt, tali atau yang lainnya dalam rangka raf'ul bala, menghilangkan bencana atau menolaknya, itu termasuk dari kesyirikan. Merupakan bab setelah dari tafsir tauhid. Em, Bab penjelasan makna tauhid. Yang tauhid adalah mentauhidkan, mengibadahi Allah semata dan juga meninggalkan kesyirikan. Nah, ini dijelaskan apa saja sih itu kesyirikan dan sangat banyak sekali jenisnya. Pada bab ini disebutkan bahwasannya menggantungkan, mengenakan jimat yaitu merupakan kesyirikan. Man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kita telah baca hadis Uqbah bin Amir. Kemudian kita lanjutkan hadis Hudzaifah. Qala al-muallif rahimahullahu taala ولابن أبي حاتم عن هذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Nah, dari atau di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bahwasannya beliau melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada tali khaitun minal humma untuk demam, untuk menghindari demam. Lalu beliau Hudzaifah memotongnya dan ia membaca firman Allah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali masih berbuat kesyirikan. Nah, kita baca penjelasan beliau hafizahullah wali bin Abi Hatim. Ya, di sini maksudnya adalah diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Ai rawa Ibnu Abi Hatimin sahibu kitabil jarhi wa ta'dil. Nah, diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ulama yang memiliki kitab namanya Jarh wa Ta'dil. Nah, beliau meriwayatkan dari Hudzaifah wa Ibnul Yaman Al-Abbasi Haliful Ansar sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin mata sanatas sadis wa thalathin lil hijrah radhiyallahu anhu. Hudzaifah beliau adalah Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Ab Al-Ab Al-Absi. Nah, Haliful Ansar, sekutu orang-orang Ansar, seorang sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan As-Sabiqin Al-Awwalin. Beliau wafat tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Nah, ini Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Bahwasanya beliau melihat seseorang mengenakan tali minal humma. Minal humma ai lil wiqayah minal humma fala tusibuhu biza'mihi. Yaitu untuk mencegah demam. Maknanya adalah mencegah demam. Agar demam itu tidak menimpanya menurut sangkaan orang tersebut. Ya, za'mihi. Hudaifah langsung memotongnya dan membaca firman Allah. Tala ay qara'a. Membaca. Membaca ayat berdalil. Mustadillan biha ala inkari ma ro'ah. Sebagai dalil untuk mengingkari apa yang beliau lihat. Demikian. Kemudian kita lanjutkan pada makna asar ijmalan. Makna asar ini secara ringkas. Kenapa bukan hadis, tapi disebutkan asar?
Nah, karena di sini kisahnya sahabat, bukan nabi. Kalau nabi baru disebut hadis. Makna secara umum adalah anna Hudzaifah bin al-Yaman al-Yamani radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi adudihi khaytan yattaqi bihi marada al-humma fa azalahu anhu منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين نعم يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Nah, makna global daripada asar ini, kisah di sini Hudzaifah dengan ro'a rojulan, seorang lelaki, bahwasannya Hudzaifah bin Al-Yaman absara melihat. Beliau melihat seorang laki-laki yang rabata adudahu qad rabata fi adudihi khaytan. Nah, mengikat di adudnya, di lengannya, mengikat khaytan, mengikat seutas tali. Yattaqi bihi maradhal humma. Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki mengikat benang atau tali di lengannya dalam rangka untuk menghindari penyakit demam. Lalu beliau mencabutnya, menghilangkannya. Nah, munkiran fi'lahu hadza. Beliau dalam keadaan mengingkari, ya, seraya mengingkari perbuatan orang tersebut. Dan beliau Hudzaifah berdalil dengan ayat yang disebutkan wa yu'minu aktsaruhum billah. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya kaum musyrikin itu yujmi'un ajma'ah, menggabungkan antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dengan kesyirikan dalam hal peribadahan. Ya, disebutkan dalam ayat, kebanyakan dari mereka memang beriman, tapi mereka masih menyekutukan Allah. Yang beriman dalam hal rububiyah, namun dalam hal peribadahan, nah mereka masih berbuat kesyirikan. Ma yustafadu minal athar. Faedah pelajaran yang dapat kita ambil dari athar ini. Yang pertama, inkaru lubsil khayti li raf'il bala'i au daf'ihi wa annahu syirkun. Pengingkaran terhadap orang yang memakai benang, ya, pengingkaran terhadap pemakaian tali untuk dalam rangka mengangkat bala atau daf'i, menangkal. Nah, ini perbuatan yang diingkari. Dan bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Faedah yang kedua, wajib untuk menghilangkan perbuatan mungkar. Wajib untuk menghilangkan kemungkaran bagi siapa saja yang yaqdir, yang mampu untuk menghilangkannya. Nah, ini penting sehingga tidak serta-merta kita serampangan dalam hal menghilangkan kemungkaran ini. Namun harus melihat juga situasi kondisinya bagi orang yang mampu, disebutkan Asy-Syaikh Hafizahullah di sini. Kemudian yang ketiga, sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghar li syumuliha, nah, li syumulihi lahu. Ini salah harokat sepertinya. Sahnya berdalil dengan
apa yang diturunkan tentang syirik akbar untuk syirik asghar. Berdalil untuk syirik asghar. Nah, karena ayat tersebut itu mencakup keduanya, mencakup syirik asghar juga. Nah, kemudian yang keempat, annal musyrikin yuqirruna bitauhid rububiyah. Wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Yang nomor empat disebutkan bahwasannya kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka beriman dengan tauhid yang rububiyah ini. Namun mereka tetap masih disebut sebagai orang-orang musyrik. Karena di dalam tauhid uluhiyah, nah mereka tidak me- mengimani. Mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, peribadahan. Demikian disebutkan di dalam ayat. Nah, dan di dalam athar, sebagaimana faedah yang ketiga, beliau Hudzaifah bin Yaman menggunakan dalil ini untuk syirik asghar. Ya, dan itu diperbolehkan karena mencakup syirik asghar juga. Nah, kemudian babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Kita masuk bab yang setelahnya. Setelah sebelumnya bab lubsul halqah wal khait. Nah, bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Terkait yang datang dalam masalah ruqyah dan juga at-tamaim. Ya, kemarin tamimah, yakni jimat-jimat. Dalil-dalil terkait permasalahan ruqyah dan tamimah. Dalam fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Dalam As-Sahih disebutkan dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari di sebagian safarnya. Nah, dalam satu perjalanan, lalu beliau mengutus seorang utusan. Rasulullah mengutus seorang utusan. Nah, beliau berpesan, janganlah tersisa alla yabqana fi raqabat ba'irin di leher unta, janganlah tersisa satupun kalung dari tali busur atau kalung lainnya kecuali harus dipotong. Jangan ada tali-tali, jangan ada jimat-jimat di leher unta. Harus dipotong. Demikian. Kemudian kata Syekh Saleh Hafizahullah menjelaskan munasabatul bab li kitabit tauhid annahu istimrarun fi dzikril asya allati takhillu bi'aqidat tauhid minar ruqa wat tamaim asyirkiyah. Nah, kesesuaian bab ini bahwasannya bab ini masih merupakan kelanjutan dari penyebutan al-asya, penyebutan sesuatu yang dapat takhil atau tukhillu, menyebutkan hal-hal yang dapat merusak akidah at-tauhid. Nah, berupa ruqo, ruqyah dan juga jimat yang syirik. Masih berlanjut penyebutan hal-hal yang dapat merusak akidah dan tauhid. Maja'a fir ruqa wat tamaim. Maja'a fir ruqa wat tamaim. Maksudnya adalah
minan nahyi amma la yajuzu minha, yakni berupa larangan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan darinya. Nah, sehingga kita terjemahkan ini larangan-larangan dari ruqa dan juga at-tamaim. Fis sahih, ai fis sahihain. Sebutkan di sini fis sahih. Ini maksudnya adalah sahihain dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim. An Nabi Bashir, Bi Bashir Al-Ansari. Beliau adalah sahabiyun syahida ghazwatal Khandaq wa mata ba'da sittin. Beliau adalah sahabat yang menyaksikan ikut serta dalam perang Khandaq. Beliau wafat setelah tahun Sittin 60 Hijriah. Kemudian di sini ada qiladah. Qiladah ma yu'allaqu fi raqabatil ba'ir wa ghairihi. Qiladah adalah sesuatu yang digantungkan di leher unta atau yang lainnya. Nah, kalau kita terjemahkan dengan kalung. Nah, yang digantungkan di leher unta atau lainnya. Ini kalung qiladah. Watar wahidu autaril qausi. Watar adalah tali busur, salah satu tali-tali dari busur panah. Nah, demikian kebiasaan orang orang pada masa itu ketika anak panahnya atau busur tali busurnya sudah tidak dipakai dijadikan jimat. Au qiladatun syakkun minar rawi hal al qiladah al muqayyadah bi kauniha min watarin au mutlaqah minal watari wa ghairihi. Nah, au qiladah disebutkan dalam hadis atau qiladah kalung. Maka kata Syekh Saleh Hafizahullah ini merupakan ada syak, terdapat keraguan dari rawi yang meriwayatkan hadis ini. Apakah yang disebutkan itu adalah kalung dari watar, dari tali busur, ataukah mutlak, umum, bisa dari selain tali busur. Demikian. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum dari hadis ini. Ya, ini hadis karena ada Nabi Muhammad di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nas bi izalatil qalaidi allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afati lianna dzalika min asy-syirki allati tajibu izalatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Naam. Fi ba'di asfarihi. Dalam satu perjalanannya, beliau mengutus seseorang man yunadi finnas biizalatil qalaid. Mengutus seseorang untuk menyerukan kepada manusia agar menghilangkan kalung-kalung yang ada ya di raqabah ibil. Apa itu? Unta, leher unta. Nah, Nabi mengutus orang untuk menyeru manusia agar dihilangkan kalung-kalung di leher unta ini. Kalung-kalung di leher unta yang tujuan dipasangnya itu untuk menolak ain, penyakit ain, atau menolak bencana, al-afat, bahaya-bahaya. Karena perbuatan menggantungkan kalung-kalung ini dipakai di leher-leher unta, ini termasuk dari kesyirikan yang harus untuk dilenyapkan. Ya, tajibu yang wajib untuk dihilangkan perbuatan syirik ini. Demikian. Sehingga kesesuaian hadis ini munasabatul hadis lil bab min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha
al-autara wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqit tama'imil muharramati. Kesesuaiannya, kesesuaian hadis ini dengan bab adalah dari sisi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menggantungkan nah, al-autar, tali-tali busur, kalung-kalung ke unta atau ke yang lainnya selain unta, atau bukan hanya sekedar menggantungkan tapi yang lainnya juga yang tujuannya itu sama untuk daf'il afat, menangkal bala. Perbuatan-perbuatan yang demikian ini di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya itu adalah sesuatu yang haramun, yang haram, yang tidak boleh dilakukan, merupakan syirkun, kesyirikan. Nah, karena termasuk dalam kategori ta'liqit tama'imil muharramah. Tak menggantungkan apa namanya jimat-jimat yang haram. Demikian. Kita baca sedikit lagi ma yustafadu minal hadis, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwasannya ta'liqal autari lidaf'il afati fi hukmi tamaim fit tahrim. Kemudian yang kedua izalatul munkar. Kemudian yang ketiga tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Dalam hadis ini kita bisa dapat pelajaran bahwasannya menggantungkan tali-tali dengan tujuan ini tentunya menolak bala atau liraf'i mengangkat bala ini hukumnya sama dengan menggunakan jimat ya dalam hal keharamannya sama-sama haram. Nah, mau itu tali atau jimat atau kerang ya wadaah yang kemarin itu ini sama-sama haram syirik. Yang kedua izalatul munkar wajibnya untuk menghilangkan kemungkaran. Sebutkan dalam hadis Nabi sampai mengutus orang cek satu-satu untanya apakah ada kemungkaran ini kesyirikan ini. Maka kita harus bersemangat menghilangkan kemungkaran. Tentunya sesuai kemampuan kita, situasi dan kondisi. Sebagaimana telah disebutkan tadi. Yang ketiga, tablighun nas, kewajiban untuk menyampaikan tabligh. Tabligh, menyampaikan kepada manusia sesuatu yang dapat menjaga akidah mereka. Nah, ya disebutkan di sini bahwasannya menggantungkan itu tersebut adalah merupakan kesyirikan ya, harus dipotong. Nah, sehingga diambil pelajaran bahwasannya kita wajib untuk menyampaikan sesuatu yang dapat menjaga akidah kita. Demikian hadis pertama dalam bab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan hadis berikutnya Ibnu Mas'ud pada pertemuan depan kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam kesyirikan. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.